Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba memverifikasi atau memvalidasi dokumen pelaksanaan anggaran atau sering kita sebut dengan DPA yang dimana telah dijelaskan di PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah di bagian ketiga pasal 113 pada ayat ke-1 menjelaskan bahwa TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan. Kalau kita terjemahkan, flow-nya kurang lebih seperti berikut ini. Baiklah, untuk validasi DPA ini, kita harus diwajibkan menyusun RAK atau rencana anggaran kas terlebih dahulu. Apabila Bapak Ibu belum mengetahui cara menyusun RAK tersebut, bisa dilihat di video sebelumnya. Baiklah, kita langsung saja ke aplikasi. Loginlah menggunakan user kepala SKPD masing-masing. Di video ini saya akan mencoba login menggunakan user kepala SKPD BPKAD. Setelah kita memasukkan username dan password, lalu kita klik tombol login. Lalu pilihlah tahun 2021 atau tahun di penatausahaan yang berjalan. Kemudian, aplikasi akan menampilkan halaman utamanya. Lalu kita cek kembali apakah benar tahun yang kita pilih. Setelah itu kita klik menu. Lalu pilihlah menu penata usahaan. Maka otomatis sistem akan mendirect atau berpindah ke halaman penata usahaan. Ini merupakan halaman penata usahaan bagi login kepala SKPD. Di halaman ini menampilkan grafik tentang anggaran yang ada di SKPD tersebut. Lalu kita klik halaman menu di sebelah kiri. Kalau kita klik menu dashboard, maka akan menampilkan menu dashboard SKPD. Kalau kita klik menu ini, maka akan menampilkan informasi tentang grafik. Lalu untuk menu pengaturan, terdapat menu kelola user. Apabila Bapak Ibu belum memahami cara membuat user, maka bisa dilihat di video sebelumnya. Lalu kita klik menu penatausahaan pengeluaran, maka akan menampilkan beberapa menu. Menu rencana anggaran kas digunakan untuk menginputkan RAK yang dimana telah kita inputkan di video sebelumnya. Lalu dokumen pelaksanaan anggaran digunakan untuk mencetak DPA yang dimana bersifat draft atau final. Menu validasi dokumen pelaksanaan anggaran digunakan untuk memvalidasi DPA sehingga menjadi final. Kalau kita klik, ada beberapa DPA yang mesti kita validasi, seperti DPA pendapatan, DPA rincian belanja, lalu DPA pembiayaan. Saya akan mencoba memvalidasi DPA pendapatan. Saya klik. Di halaman ini menampilkan informasi tentang perangkat daerah, lalu pendapatan dan RAK, kemudian validasi kepala SKPD dan validasi BUD. Sebelum kita memvalidasi, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah pendapatan dan RAK tersebut bernilai sama. Apabila belum sama, maka inputlah terlebih dahulu RAK tersebut. Berhubung sama, maka saya akan memvalidasi pendapatan tersebut. Saya klik menu aksi ini, lalu akan menampilkan pesan informasi. Kita bisa memilih ya apabila yakin akan memvalidasi dan tidak akan membatalkan validasi. Apabila kita telah menekan tombol ya, maka kita tidak dapat mengubah RAK-nya lagi. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar yakin apabila ingin memvalidasi. Apabila berhasil, maka akan menampilkan pesan sukses. Maka status validasi kepala SKPD akan tertulis di validasi.
Dan di sini kita akan menunggu validasi dari PUD. Lalu untuk tombol aksinya akan hilang. Lalu kita akan memvalidasi kembali DPA rincian belanja. Klik menu DPA rincian belanja. Di sini menampilkan informasi perangkat daerah, lalu rincian belanja dan RAK. Kalau kita lihat untuk rincian dan RAK tersebut bernilai balance atau sama, maka diartikan di sini kemungkinan kita telah menginput semua RAK. Kalau kita lihat untuk jumlah DPA yang belum divalidasi oleh kepala SKPD maupun BUD bernilai sama, berarti belum divalidasi oleh keduanya. Apabila ada kegiatan yang telah divalidasi, maka angka tersebut akan berkurang. Kita klik tombol aksi ini. Kalau kita lihat, ini merupakan urusan SKPD dan ini merupakan nama SKPD, lalu ini program, dan kemudian ini merupakan kegiatan. Dan ini merupakan sub kegiatan. Di kepala SKPD ini, kita akan memvalidasi berdasarkan per kegiatan. Sebelum divalidasi oleh kepala user SKPD, Bapak Ibu mesti mengecek terlebih dahulu apakah rincian dan RAK tersebut bernilai sama. Kita bisa mengecek seperti ini. Apabila telah yakin sama, maka kita bisa klik kembali checklist, lalu klik tombol validasi. Dan apabila kita yakin, kita akan menekan tombol ya. Perlu diingat kembali, apabila kita menekan tombol ya, berarti kita telah menyetujui RAK tersebut. Dan kita lihat di sini tombol checklist validasi akan hilang. Maka di tabel validasi kepala SKPD akan tertulis di validasi. Dan selanjutnya kita akan menunggu divalidasi oleh BUD berdasarkan kegiatan ini. Kita bisa memvalidasi lebih dari satu seperti ini. Kita bisa memilih satu persatu untuk kegiatan yang akan divalidasi. Atau kita bisa memvalidasi semuanya dengan cara mengchecklist tombol ini. Dan membatalkannya checklist kembali. Saran saya untuk memvalidasi lebih baik per kegiatan saja, agar kita dapat meminimalisir kesalahan yang telah kita inputkan berdasarkan RKA. Mungkin videonya saya akan percepat untuk mempersingkat waktu. Lalu untuk kegiatan yang bernilai rincian 0 dan RAK-nya 0, maka kita harus wajib memvalidasi juga. Di sini kalau kita lihat, saya telah memvalidasi semua kegiatan. Selanjutnya kita harus lapor ke BUD sehingga BUD tersebut akan memvalidasi kegiatan tersebut. Yang terakhir kita harus memvalidasi DPA pembiayaan. Di sini walaupun kita tidak ada pembiayaan, kita harus wajib memvalidasi juga. Untuk tahapan validasi user SKPD telah selesai. Selanjutnya kita akan memvalidasi berdasarkan user TAPD atau BUD.
Sekarang kita akan login menggunakan user TAPD atau BUD atau mitra BUD untuk memvalidasi semua kegiatan yang ada di SKPD. Masukkan username dan password, lalu klik tombol login. Lalu kita akan memilih tahun. Di sini saya akan memilih tahun 2021. Maka kita akan masuk ke dalaman dashboard aplikasi. Lalu yakinkan kembali apakah benar tahun 2021. Kemudian kita klik tombol menu. Lalu pilihlah menu penata usahaan. Maka sistem akan otomatis mendirect ke halaman penata usahaan. Ini merupakan tampilan halaman menu dashboard SKPD. Kalau kita lihat, ini belum menampilkan grafik, kemungkinan masih mengalami debug atau error. Lalu kliklah menu di sebelah kiri, dan kita akan mencoba mengklik menu dashboard BPKAD ini. Lalu akan menampilkan seluruh informasi tentang SKPD. Lalu di pengaturan ada beberapa menu yang sebelumnya sudah saya jelaskan tentang menu-menu tersebut. Bapak Ibu bisa melihat di video sebelumnya. Kemudian kita klik menu penatausahaan pengeluaran. Lalu akan terdapat beberapa menu. Saya akan memilih menu validasi dokumen pelaksanaan anggaran. Maka akan menampilkan beberapa menu lagi seperti DPA pendapatan, DPA rincian belanja, dan DPA pembiayaan. Saya akan langsung saja memvalidasi DPA rincian belanja karena untuk pendapatan dan pembiayaan itu sama saja seperti validasi sebelumnya. Kita klik, maka akan menampilkan seluruh SKPD. Kalau kita lihat, untuk Dinas Pendidikan, rincian dan RAK-nya sama, dan jumlah DPA yang belum divalidasi oleh SKPD berjumlah 0 dan BUD 0, maka di sini menunjukkan bahwa semua kegiatan tersebut telah divalidasi. Kita akan melihat SKPD mana yang belum divalidasi. Seperti berikut ini, ada SKPD yang belum divalidasi karena nilai rincian dan RAK tersebut belum sama. Maka BUD akan menunggu sehingga kepala SKPD memvalidasi kegiatan tersebut. Selanjutnya kita akan memvalidasi yang BPKAD. Di sini kalau kita lihat jumlah DPA yang belum divalidasi berjumlah 1. Sepertinya sistem ini masih mengalami error karena kita tadi telah memvalidasi semua kegiatan yang ada di SKPD kita. Untuk permasalahan ini kita diharuskan wajib melapor ke IT Pusdatin. Dan jumlah di BUD masih 16 karena kegiatan tersebut belum divalidasi oleh BUD. Oke, kita klik tombol aksi ini. Tampilannya pun sama seperti kita memvalidasi berdasarkan user SKPD tadi. Kalau kita lihat di menu validasi kepala SKPD tertulis validasi, dan untuk BUD belum. Kita bisa memvalidasi semua kegiatan dengan cara menceklis tombol ini. Kalau kita lihat untuk kegiatan ini telah divalidasi oleh kepala SKPD. Selanjutnya akan ditugaskan validasi oleh BUD. Dan untuk memvalidasi kita bisa langsung menceklis di tombol ini. Atau untuk lebih efektif, lebih baik kita memvalidasi per kegiatan agar bisa meminimalisir kesalahan. Kita cek kembali seperti biasanya. Lalu kalau sudah yakin kita checklist. Lalu klik tombol validasi. Di pesan ini terdapat 3 DPA rincian belanja yang akan divalidasi. Tekan ya apabila ingin divalidasi. Apabila berhasil maka akan menampilkan pesan sukses. Kalau kita lihat di tabel validasi BUD terdapat tulisan divalidasi. Lalu untuk tombol checklist validasinya pun hilang. Dan lanjutkan validasi kegiatan lainnya.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang validasi ini. Apabila Bapak Ibu memiliki kritik dan saran, silakan kirim di kolom komentar sehingga kami dapat membalasnya. Dan baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.